saya mahasiswi Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus manipulasi laporan keuangan dari PT Kereta Api Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari manipulasi. Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta, ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara pelaku melakukan kecurangan itu? Kasus PT KAI ini berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan PT KAI. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005. Untuk kejanggalannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP dan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Namun di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Untuk yang kedua, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian besar, yaitu sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Untuk yang ketiga, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2015 sebagai bagian dari hutang. Yang keempat, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian, tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan, dan hal inilah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, manajemen mengubah pengauditan laporan keuangan PT KAI, di mana yang di tahun-tahun sebelumnya melibatkan BPK sebagai auditor PT KAI, dan di tahun 2004 diubah menjadi kantor akuntan publik yang mengaudit laporan PT KAI. Untuk pertanyaan kedua, apa saja dampak dari kecurangan tersebut? Manipulasi data dalam pelaporan keuangan PT KAI tahun 2005. Dalam laporan kinerja keuangan yang diterbitkan, perusahaan mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 60,9 miliar telah diraih. Padahal sebenarnya perusahaan menderita kerugian sebesar 69,3 miliar. Nah, kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah 3 tahun tidak menagih pendapatannya. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, perusahaan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi selama tahun 2005.
penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan investasinya tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa kasus PT KAI ini berasal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kesalahan tersebut dikarenakan tidak menguasai prinsip akuntansi yang berlaku dan dapat menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan dan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan, sehingga akibatnya karena perusahaan kekurang modal karena menurunnya jumlah investor yang mau menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan PT KAI ini yang disebabkan karena pencatatannya yang tidak sesuai dan kurang menguasai prinsip-prinsip akuntansi serta menunjukkan lemahnya good corporate governance-nya. Untuk yang ketiga, apa penyebab terjadinya kecurangan tersebut? Manipulasi data dalam pelaporan keuangan PT KAI tahun 2005. Dalam laporan kinerja keuangan yang diterbitkan, perusahaan mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 60,9 miliar telah diraih. Padahal sebenarnya perusahaan menderita kerugian sebesar 69,3 miliar. Kerugian ini terjadi karena PT KAI telah 3 tahun tidak menagih pendapatannya. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, perusahaan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi selama tahun 2005. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan investasinya tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Karena perusahaan mengalami kerugian, kemudian manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar terlihat bahwa dirinya telah sukses mengatur perusahaan. Untuk pertanyaan keempat, prosedur audit apa yang seharusnya dilakukan yang dapat mendeteksi kecurangan tersebut? Dari segi profesionalisme, pada standar profesional akuntan publik atau SPAP, khususnya terdapat berbagai hal seperti objektivitas dan independensi. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan manajerial dan kemudian diaudit oleh akuntan publik karena objektif, yaitu memberikan laporan yang sebenarnya, baik angka maupun catatan atas laporan keuangannya dilaporkan secara disclosure. Dan juga independensi akuntan seharusnya diutamakan. Akuntan harus bertindak dengan seimbang, tidak boleh berpihak pada manajemen, investor maupun pemerintah. Asersi-asersi ini dinyatakan pada catatan atas laporan keuangan harus mencantumkan bukti-bukti, disclosure, existence, dan valuation. Sebelum memberikan pernyataan wajar pada laporan keuangan, seorang auditor seharusnya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu sehingga dapat membuktikan bahwa data-data yang ada pada laporan keuangan tersebut benar. Auditor menelusuri kembali data-data keuangan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan, apalagi dengan jumlah yang material dan mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan. Yang kedua, dari segi moralitas. Bagi akuntan manajerial, perusahaan mungkin saja mengalami berbagai tekanan, seperti ancaman pecat, penurunan jabatan, dan sebagainya, sehingga menyulitkan ia dalam mengambil keputusan dan membuat laporan keuangan yang objektif. Selain itu, juga mungkin terdapat opportunity bagi akuntan manajerial seperti contingent fee yang mungkin juga tawarannya dapat diterima oleh seorang auditor PT KAI. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran kode etik akuntan terjadi, termasuk manipulasi laporan keuangan. Untuk pertanyaan kelima, tahun berapakah terjadinya kecurangan ini? Kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia ini terjadi pada tahun 2005. Sekian penjelasan saya tentang kasus manipulasi laporan keuangan dari PT Kereta Api Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.